Selamat pagi, Pak Haryanto. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Norini Diasyanti, Vincent Hardianto, dan Raden Arini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Horizontal Boundaries, mengembangkan produk melalui perusahaan multinasional Unilever. Topik yang akan kelompok kami bawakan pada hari ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Yang pertama, banyak perusahaan mulai menggunakan berbagai strategi untuk memperluas jangkauan pasar. Strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan memperbesar perusahaannya dengan mengakuisisi perusahaan lain dengan tujuan agar produk dan jasa yang mereka miliki lebih dekat kepada masyarakat dan memperluas pemasaran produk. Yang kedua, Unilever menjadi salah satu perusahaan multinasional yang melakukan strategi horizontal boundaries. Sekitar tahun 1930-an, Unilever mulai berkembang dalam hal bisnis, dan Unilever juga mulai melakukan akuisisi ke perusahaan-perusahaan lain. Dari adanya akuisisi ini, perusahaan dapat memberikan pengaruh besar terhadap Unilever sebagai perusahaan yang mengakuisisi. Strategi yang diambil Unilever dapat mendorong pertumbuhan pasar, serta memperluas produk yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang tidak sejenis. Contoh dari perusahaan Unilever mencoba untuk mengakuisisi perusahaan kesehatan merupakan diversifikasi yang dilakukan oleh Unilever untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Unilever merupakan salah satu perusahaan besar yang melakukan strategi horizontal boundaries, di mana perusahaan ini melakukan akuisisi kepada perusahaan-perusahaan lain di luar bidangnya. Dengan melakukan akuisisi menyebabkan perusahaan PT Unilever semakin dikenal oleh masyarakat, tetapi hal ini menimbulkan sebuah spekulasi apakah produk yang dikeluarkan Unilever aman untuk dikonsumsi atau tidak. Tujuan penulisan ini untuk menganalisa apakah strategi yang dilakukan oleh Unilever ini dapat meningkatkan laba yang tinggi sesuai dengan harapannya dan bagaimana cara Unilever dapat membuat masyarakat percaya bahwa produk yang mereka miliki aman digunakan oleh masyarakat walaupun produk yang mereka tawarkan sangat beragam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pembahasan. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di London, Inggris. Perusahaan Unilever bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi seperti makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1930 melalui penggabungan dua produsen, yaitu Belanda Margarine Uni dan produsen sabun Inggris Lever Brothers. Unilever menerapkan strategi diversifikasi produk dengan memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk-produknya. Unilever juga melakukan strategi horizontal boundaries dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain yang di luar sejenisnya. Next. Berikut adalah brand-brand Unilever yang namanya cukup diketahui oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya, Unilever adalah perusahaan yang dibangun atas dasar purpose atau tujuan mulia. Purpose merupakan jantung dari segala yang Unilever lakukan, baik sebagai karyawan, brand, maupun perusahaan. Unilever selalu menjaga kualitas produknya agar tetap baik saat digunakan konsumennya. Hal ini sesuai dengan tujuan yang telah dibangun oleh Unilever itu sendiri, yaitu atas dasar purpose. Banyaknya produk yang dimiliki oleh Unilever membuat produk Unilever memiliki kandungan yang berbahaya dan bahan kandungan produk yang tidak boleh digunakan dan seharusnya tidak dipasarkan kepada konsumen. Bahan kimia tersebut ditemukan pada produk Dove Dry Shampoo, Tresemme Dry Shampoo, Suave Dry Shampoo, dan Nexus Dry Shampoo yang notabene digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu produk sampo. Next. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, Unilever berhasil dalam melakukan strategi horizontal boundaries. Hal ini dibuktikan oleh semakin banyaknya perusahaan yang diakuisisi dan semakin besarnya nama Unilever di dunia. Unilever juga telah mencapai keinginannya yaitu memperbesar laba dan menghasilkan produk yang ramah lingkungan serta aman bagi kesehatan. Namun kenyataannya Unilever malah melakukan kesalahan dengan membuat produk yang mengandung zat berbahaya. Hal ini dibuktikan oleh Food and Drug Administration yang menemukan bahwa adanya campuran bahan kimia yaitu benzena yang dapat memicu kanker, termasuk leukemia, kanker darah, sumsum tulang, dan gangguan darah yang dapat mengancam jiwa pada produk sampo. Tindakan yang dilakukan Unilever agar namanya tidak jatuh adalah dengan melakukan tindakan menarik produk agar tidak memunculkan spekulasi buruk terhadap perusahaan dan memberikan kerugian yang besar. Sekian dan terima kasih.